Ikal berwawasan negarawan. Dalam arti apa? Semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita pikirkan, yang kita perbuat, itu semuanya diorientasikan kepada kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepada kepentingan orang perorangan, seseorang, ya, diri sendiri, bukan kepada kepentingan kelompok, dan bukan kepada kepentingan partai. Orientasi kita adalah kepentingan bangsa dan negara. Inilah dua jati diri yang kita kembangkan, ya, dan saya harap para anggota IKAL yang berada di Provinsi Kepulauan Riau ini menyadari betul itu. Ya. Kemudian ada satu keyakinan yang akhirnya bisa kita pedomani untuk kita bisa berbuat, bisa berperan. Ya. Kalau di tingkat pusat, saya sebagai Ketua DPP IKAL Pusat, ya, kami berpedoman pada satu keyakinan bahwa di negeri tercinta ini, di Republik tercinta ini, tidak akan pernah ada seorang pemimpin, seorang presiden, sebut namanya Bung Karno kah, Pak Harto kah, sampai sekarang Pak Jokowi, tidak akan pernah ada seorang presiden yang menginginkan rakyatnya sengsara. Tidak akan pernah ada itu. Yang ada adalah seni seorang presiden dalam mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya. Dan seni dalam mencari solusi paling tepat, paling bijak untuk mengatasi masalah itu. Jadi disinilah kita berperan sebagai IKAL. Kalau di pusat, kami selalu berusaha untuk memberikan masukan kepada para penyelenggara negara, pada presiden, pada MPR, DPR, atau kepada siapapun ya yang relevan untuk kita sampaikan. Untuk apa? Agar supaya pimpinan itu mengerti betul permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Dan sekaligus kita berikan masukan, ya, solusi. Apa solusinya? Inilah peran IKAL, ya, di tingkat pusat. Nah, kalau di tingkat provinsi, saya refleksikan pada tingkat provinsi. Yakinlah Pak Samsul, Ketua DPD, yakinlah kalian semua anggota IKAL di Riau, ya, tidak akan pernah ada seorang gubernur di provinsi manapun yang menginginkan rakyatnya sengsara. Yang ada adalah seni seorang gubernur dalam mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh rakyat di provinsinya. Disinilah Anda semua harus berperan. Beri masukan kepada gubernur, kepada Pemda, Pemprov, ya, agar supaya pimpinan mengenali dengan benar masalah apa yang muncul, ya, dan sekaligus berikan solusinya apa. Nah, dalam memerankan peran ini, lakukanlah semuanya itu dengan cara yang elegan, ya. Sampaikan dengan cara yang santun, tidak dengan cara turun ke jalan mencaci maki pimpinan atau gubernur. Tidak seperti itu. Itu bukan IKAL. Lakukanlah dengan santun, ya, dengan penuh etika norma. Ya. Insya Allah, ya, kalau kita semua berperan seperti itu, maka masyarakat akan menghormati IKAL sebagai satu komponen bangsa yang sangat mempunyai manfaat besar dalam proses pembangunan di negeri kita ini. Itu, ya, yang pertama kepada IKAL. Yang kedua, karena ini wawasan kebangsaan, saya ingin mengajak seluruh hadirin, ya, untuk dengan satu filosofinya, ya, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarah bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Oleh karenanya saya ingin mengajak kita semua untuk menelusuri perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ada beberapa tonggak sejarah bangsa Indonesia yang tidak pernah dan tidak boleh kita lupakan. Baik, kita awali dengan 1908, ketika lahir pergerakan yang namanya Budi Utomo. Dan ternyata pergerakan ini terinspirasi oleh satu kejadian, satu keadaan di mana tahun 1905 di Teluk Toshima itu terjadi perang, pertempuran laut antara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang melawan Rusia, Angkatan Laut Rusia. Dan ternyata Jepang, Kekaisaran Jepang Angkatan Lautnya memenangkan peperangan ini, pertempuran ini.
Sehingga peristiwa ini menginspirasi kepada beberapa tokoh di dunia, terutama di Asia ya. Di India ada Mahatma Gandhi, di Cina ada Sun Yat-sen. Di Indonesia ini berpengaruh atau berdampak kepada lahirnya pergerakan Budi Utomo. Pergerakan yang ingin kedaerahan ini lebih konsentrasikan kepada pergerakan nasional. Itulah 1908. Tonggak sejarah kedua adalah tahun 1928, 20 tahun kemudian. Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Coba kita bayangkan deh, di tengah cengkeraman penjajah, para pemuda kita bisa melakukan langkah yang seperti itu. Lahirlah bangsa Indonesia. Ada bangsa tapi tidak punya kemerdekaan. Apalah artinya? Maka sejak itu muncullah tekad, keinginan kuat untuk merebut kemerdekaan. Jiwa semangat patriotik muncul. Dan akhirnya menghasilkan tonggak sejarah berikutnya. 1945 bulan Agustus tanggal 17. Bung Karno, Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini tonggak sejarah yang saya rasa anak cucu kita sampai cicit tidak boleh melupakan ini. Dan dari peristiwa ini, saudara-saudara sekalian, maka ada hal yang harus kita simak bersama. Pasca Bung Karno, Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan, para pejuang kemerdekaan kita ini berkumpul untuk menentukan what next setelah kita merdeka ini. Nah, dalam pertemuan besar ini para pejuang kemerdekaan mempertimbangkan dua faktor utama. Faktor utama yang pertama adalah faktor geografi. Kita ini negara kepulauan, terbentang dari Aceh, dari tempatnya Pak Leman sampai ke Papua, Sabang sampai Merauke. Negara kepulauan yang indah permai dan begitu strategis letaknya di antara dua benua, di antara dua samudra. Maka yang faktor kedua yang dipertimbangkan adalah, yang utama adalah faktor demografi. Kita ini negara heterogen, majemuk, multi etnis, multi bahasa, multi adat, multi agama. Maka dengan pertimbangan dua faktor ini, para pejuang kemerdekaan kita bersepakat dan bertekad mendirikan sebuah negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dan bersepakat pula untuk menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatunya, sebagai falsafah hidup bangsanya, sebagai ideologi negaranya. Saudara-saudara, inilah sejarah kita. Sekali lagi, bangsa yang besar itu bangsa yang mengenali sejarahnya. Bangsa yang besar itu bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jadi kalau detik ini ada kekuatan yang ingin mengganti NKRI, mengganti Pancasila, itu satu pemikiran yang harus kita luruskan. Itu tidak benar. Maka saya ingin kita semua betul-betul melihat secara jujur, secara komprehensif Kalau saya sekarang, saya orang Islam, maka saya katakan Islam agamaku, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsaku, sebagai ideologi negaraku. Karena saya tentara dari militer, Sabta Marga adalah pedomanku dalam mengabdi. Jadi kalau yang agamanya lain, agama Kristen, Kristen agamaku, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsaku, sebagai dasar negaraku. Agama lain seperti itu. Jadi saya mohon, inilah yang sangat mendasar yang harus kita pedomani bersama. Ini Agustus tahun 45, satu tonggak sejarah yang betul-betul tidak boleh kita sama sekali lupakan. Anak cucu kita, cicit kita harus tetap mengingat ini sebagai satu yang
tonggak sejarah yang patut kita ingat selalu. Tonggak sejarah berikutnya, Bung Karno menjadi presiden. Ya. Pada saat Bung Karno menjadi presiden, ya, di mata dunia kita terkenal sekali dari segi Bung Karno telah bisa menjadi salah satu pimpinan dari non-blok, ya. Bahkan dengan gagasan-gagasannya konferensi Asia Afrika dan lain sebagainya menunjukkan bahwa Indonesia di mata dunia itu sedemikian terhormat. Tetapi di satu pihak di dalam negeri, mungkin karena ekonomi kita agak terbengkalai, mungkin ya, dan mungkin juga karena euforia kemerdekaan, beberapa pemberontakan terjadi di Aceh, di Sulawesi Selatan, Mujagar, di Jawa Barat, Kartosuwiryo, PRRI, Permesta. Banyak sekali pemberontakan di zaman pemerintahan Bung Karno yang diakhiri dengan satu peristiwa yang sangat traumatis. Apa itu? G30S PKI. Saya ingin menjelaskan, saya ingin memberikan penekanan mengenai masalah pemberontakan G30S PKI. Jangan sampai anak cucu kita dibelokkan, ya, jangan disesatkan dengan opini-opini yang dikembangkan yang keliru, yang salah. Ya. Saudara-saudara, sedikit saya ingin jelaskan mengenai G30S PKI. Artinya pemberontakan yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia. Ya. Ada 3 hal yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian mengenai masalah Partai Komunis Indonesia semasa eksisnya dulu. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, PKI selama eksisnya dulu, ya, adalah satu-satunya partai yang menggunakan 2 cara kerja. Cara kerja pertama adalah cara kerja yang legal melalui apa? Komite Sentral PKI, CCPKI. Disinilah Aidit sebagai ketuanya. Cara kerja kedua adalah cara kerja yang strictly ilegal. Melalui apa? Melalui Biro Khusus PKI yang melakukan aktivitas di bawah tanah, intelijen, di mana kita baru tahu ada orang namanya Sam Kamaruzaman sebagai ketua Biro Khusus PKI setelah PKI dibongkar. Sebelumnya kita nggak kenal itu. Inilah PKI semasa eksisnya dulu satu-satunya partai yang menggunakan 2 cara kerja, legal dan ilegal. Yang kedua yang harus kita ketahui mengenai masalah Partai Komunis Indonesia, bahwa Partai Komunis Indonesia semasa eksisnya dulu di samping merupakan partai yang ada di percaturan politik di dalam negeri, PKI juga merupakan bagian dari gerakan komunis internasional yang terikat kepada solidaritas internasionalnya yang terpusat di Moskow dan Peking. Jadi seluruh pergerakan komunis di wilayah dunia ini, dimanapun dia, mempunyai kewajiban untuk selalu melaporkan kepada pusatnya. Sebaliknya yang komunisme tingkat pusat ini berkewajiban untuk mensupport selalu gerakan komunis di negara manapun, di daerah manapun. Jadi itulah yang kedua yang kita ketahui adalah di samping merupakan partai-partai yang berada dalam percaturan politik dalam negeri, juga merupakan bagian dari gerakan komunis internasional. Yang ketiga ini yang harus kita waspadai bersama saudara-saudara sekalian. Strategi partai komunis. Satu kekuatan komunis di satu wilayah gerakan PKI di Indonesia, apabila kekuatannya masih berada di bawah kekuatan kekuasaan pemerintah yang sah, maka strategi yang mereka terapkan adalah hidup berdampingan secara damai. Dan itu yang terjadi pada G30S PKI. Seolah-olah PKI itu adalah ujung tombak pendukung pemerintah. Hidup berdampingan secara damai.
Itu kalau kekuatannya masih berada di bawah kekuatan pemerintah yang sah. Dan yang menilai itu adalah Biro Khusus PKI. Apabila satu pergerakan komunis di satu wilayah gerakan, kekuatannya sudah berada di atas kekuasaan yang sah, pemerintah yang sah, maka strategi yang mereka terapkan adalah rebut kekuasaan itu dengan menghalalkan segala cara. Het doen heilig de middelen, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Itulah G30 SPKI. Strategi ketiga, saudara-saudara sekalian, apabila satu pergerakan atau strategi kedua ini belum mencapai hasil yang diharapkan oleh mereka, PKI komunis tidak pernah mengenal istilah kalah. Yang ada adalah pasang dan surutnya perjuangan. Apabila strategi kedua ini belum mencapai apa yang diharapkan oleh mereka, maka mereka menerapkan strategi ketiga. Apa itu? Mengendap ke bawah permukaan, bergerak di bawah permukaan untuk bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa bangkit kembali dalam segala bentuknya. Itulah PKI sekarang ini ada di Indonesia. Tetapi saudara-saudara, ketika terbukti bahwa PKI sudah 2 kali mencoba menjadikan Indonesia bernegara komunis, PKI musuh dan G30 SPKI, ternyata itu tidak pernah berhasil. Ini menunjukkan bahwa bumi kita ini tidak cocok oleh benih Marxis-Leninis, paham komunis. Maka akan hal ini keluarlah kemudian TAP MPR nomor 25 yang melarang paham komunis di Indonesia, paham Marxis-Leninis di Indonesia, dan membubarkan PKI. Jadi artinya apa? Kita sudah punya payung, TAP MPRS nomor 25. Jadi kalau sekarang ada ketakutan PKI bangkit kembali, tidak usah khawatir. Kita sudah punya payungnya. Kalau Pak Jokowi waktu di mana itu, di Jawa Barat ya, ketika ada yang bertanya santri tentang kemungkinan PKI bangkit kembali, Pak Jokowi jawabannya, loh, kita kan sudah punya payung. Kalau mereka mau bangkit kembali, gebuk, hajar. Begitu, karena kita sudah punya payung. Keputusan rakyat, TAP MPR. Gitu loh ya, ini mengenai masalah G30 SPKI. Jangan kita dikecoh oleh isu-isu yang berusaha untuk membelokkan sejarah kita ini. Ini Bung Karno akhirnya jatuh. Tahun 66 muncullah namanya Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Purnawirawan Soeharto. Orde Baru menjanjikan akan melaksanakan semua Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini secara murni dan konsekuen. Dan memang awal-awal pemerintahan Pak Harto ini kita semua juga sangat menaruh harapan, perhatian kepada ekonomi sedemikian besar sehingga trilogi pembangunan bisa berjalan dengan baik. Tetapi memang, disinilah ya. Jadi pemimpin teh tong kelamaan, jangan kelamaan. 6 periode itu, aduh, itu udah. Akhirnya apa? Di akhir masa Pak Harto ini terjadilah satu situasi di mana warna arogansi pemerintah, warna kemunafikan muncul waktu itu. Rakyat kemudian tidak puas akan hal ini. Apalagi ditambah dengan trigger terjadi turbulensi ekonomi, krisis moneter, krisis multidimensi, sehingga ketidakpuasan masyarakat ini memuncak. Yang tadinya riak-riak kecil menjadi gelombang berupa apa? People's power. Akhirnya Pak Harto jatuh. Muncullah era reformasi, saudara-saudara sekalian. Rakyat waktu itu tidak suka kepada keadaan saat itu yang diwarnai dengan suasana yang KKN, munafik, arogan. Arogan itu apa sih? Merasa paling benar sendiri pemerintah, memaksakan kehendak.
dan menutup komunikasi rapat-rapat dengan mereka yang pandangannya berbeda. Itu arogan namanya. Dan akibat dari itulah kemudian Orde Baru jatuh, Pak Harto jatuh, muncullah reformasi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ini sekarang berada dalam era reformasi. Ya, reformasi itu kan saya kebetulan waktu itu adalah Gubernur Lemhanas. Saya coba mengkaji, apa sih reformasi itu? Ada 3 hakikat reformasi yang saya hasilkan dari kajian itu. Yang pertama, hakikat reformasi yang pertama adalah tinggalkan jauh-jauh nilai-nilai lama yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi. Apa itu? KKN, arogan, munafik. Tinggalkan ini jauh-jauh. Ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi. Itu hakikat reformasi yang pertama. Hakikat reformasi yang kedua adalah tidak semua nilai lama itu tidak benar. Tidak semua apa yang dibuat oleh Orde Baru itu tidak benar. Ada nilai lama yang masih relevan untuk kita lanjutkan. Mengapa tidak? Lanjutkan itu walaupun itu dibuat oleh Orde Baru. Falsafah Cina mengatakan, kalau kita mau membongkar pagar, kita harus tahu terlebih dahulu mengapa pagar itu kita buat dulu. Jangan main cap bongkar saja. Ini hakikat reformasi yang kedua. Hakikat reformasi yang ketiga adalah kita harus bisa menemukan nilai-nilai baru yang paling relevan, paling tepat untuk menuju ke tujuan reformasi. Nah, sekarang kita melaksanakan reformasi dengan beberapa pemerintahan yang ada di dalamnya, mulai dari Gus Dur ya, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY, sekarang Pak Jokowi. Pertanyaannya, apakah kita sudah berada di tujuan reformasi? Sudah tercapaikan tujuan reformasi? Belum, saudara-saudara. Kita masih dalam proses menuju ke cita-cita reformasi. Artinya apa? Kita ini masih dalam masa transisi, peralihan menuju ke cita-cita reformasi kita. Belum sampai di sana. Nah, masa transisi ini adalah masa yang teramat sensitif, teramat rawan. Kita ini berada pada satu era transisi yang rawan. Ada bangsa di dunia yang sama dengan kita pernah melaksanakan satu tekad reformasi. Bukti sejarah mengatakan ada bangsa yang berhasil melaluinya dengan selamat. Berhasil dia, sukses dia. Maka bangsa ini kemudian menjadi bangsa yang besar. Tetapi ada bangsa juga yang mengalami masa seperti kita ini, gagal melalui masa transisinya ini, peralihannya ini. Tidak sukses dia. Apa yang terjadi? Bubar, pecah negeri ini. Kita lihat Uni Soviet dengan glasnost, perestroika dan demokrasianya. Ternyata tidak berhasil dia untuk bisa dengan cepat melakukan perubahan. Akhirnya apa? Uni Soviet pecah jadi beberapa negara. Kepada bangsa Indonesia sekarang, pertanyaannya adalah, kita ini mau menjadi bangsa besar atau bangsa yang pecah? Kalau itu pertanyaannya, saya sangat mendambakan sekali semua yang ada di ruangan ini bisa menjawab dengan tekad yang kuat, tegas ya. Tentunya di ujung tombaki oleh Ikal ya Pak Samsul. Jawabannya apa? Kita tidak ingin menjadi bangsa yang berantakan, bangsa yang pecah. Kita ingin menjadi bangsa yang besar. Artinya apa? Kita harus selamat melalui masa transisi ini. Jangan sampai gagal, tidak berhasil. Karena masa sekarang ini adalah masa yang paling rawan, sensitif. Reformasi telah menghasilkan sesuatu yang positif buat pembangunan bangsa ini. Tetapi reformasi juga mengeluarkan residu-residunya. Muncul di masyarakat kita satu pemikiran yang saya rasa ini sangat tidak bijak ya. Seolah-olah apapun yang kulakukan ini benar atas nama reformasi. Saya ke Bandung waktu itu sebagai gubernur Lemhanas sama supir sama ajudan. Sampai di Bandung, saya marah-marah di mobil nih, ngomel-ngomel gitu ya.
Loh, ini kok beca masuk kota lagi? Jawaban supir saya apa? Pak, reformasi Pak. Jadi banyak sekali pemikiran yang keliru soal reformasi ini. Ini residunya seperti itu. Kemudian juga sejak reformasi kita mengalami satu alam kebebasan yang teramat bebas. Sebetulnya kebebasan yang teramat bebas yang dihasilkan dari reformasi ini harusnya kita manfaatkan bersama, kita nikmati bersama. Tetapi kita harus bisa menjaga, kita harus bisa memanage kebebasan ini. Jangan sampai berkembang menjadi liar. Kalau kebebasan ini berkembang menjadi liar, maka pada gilirannya akan menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa kita. Belum lagi perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat diperlukan dalam membangun bangsa ini. Ternyata juga ada residunya. Siapa yang bisa mengontrol? Berita-berita di sosial media, di medsos yang menimbulkan perpecahan, kebencian, dan lain sebagainya. Inilah situasi rawan. Sadari ini dan kita cari cara untuk mengatasi masalah ini bersama. Satu hal yang saya perhatikan, bahwa mayoritas bangsa Indonesia ini mendambakan bangsa ini tetap utuh dalam wadah NKRI. Mayoritas. Kalau di ruangan ini saya yakin 100% kita semua menginginkan bangsa ini tetap utuh dalam wadah NKRI. Benar tidak itu? Lebih keras lagi, benar tidak itu? Saya yakin itu. Kalau saya katakan mayoritas bangsa ingin mendambakan bangsa ini tetap utuh dalam wadah NKRI, berarti ada kekuatan kecil yang minoritas yang menginginkan sebaliknya. Bangsa ini pecah, bangsa ini tidak berhasil. Nah, yang minoritas ini, pemikiran yang minoritas ini, kekuatan yang minoritas ini, mereka pintar, mereka cerdik, dan mereka licik. Situasi rawan yang ada sekarang ini dimanfaatkan betul oleh mereka. Untuk apa? Untuk menciptakan opini di masyarakat kita yang merugikan kelangsungan hidup bangsa kita, memecah belah kita, mengadu domba kita. Hati-hati itu. Salah satu yang saya amati yang sangat sensitif, ya, sangat strategis adalah soliditas TNI dan Polri. Saya katakan bahwa soliditas TNI dan Polri adalah jaminan tetap kokohnya NKRI. Pegang itu. Karena kekuatan yang pintar, cerdik, dan licik ini, dia melihat hal ini. Mereka berusaha untuk memecah belah bangsa ini, harus dipecah belah dulu. Kekompakan TNI dan Polri, antar TNI harus dipecah belah seperti G30 SPKI dulu. Ini yang mereka upayakan. Hati-hati terhadap hal ini, waspada terhadap hal ini. Kalau ada keprihatinan di satu angkatan, katakanlah polisi sekarang dalam keadaan prihatin. Ada apa? Sambo apa namanya? Saya tuh udah bosan lihatnya itu sandiwara. Verdi Sambo. Ada kasus Teddy Minahasa. Itu keprihatinan yang menimpa polisi. Keprihatinan polisi adalah keprihatinan kita bersama. Keprihatinan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Tabu kita bertepuk tangan di bawah keprihatinan satu angkatan. Kalau Angkatan Laut mengalami keprihatinan kapal selam tenggelam, itu adalah keprihatinan kita bersama. Keprihatinan Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan keprihatinan polisi. Disinilah pentingnya kita waspadai akan upaya untuk memecah belah. Itu saya rasa ya di era sekarang ini yang betul-betul harus kita waspadai. Satu masa kita yang sangat sensitif, yang sangat rawan ya, dan kita harus lalui dengan selamat. Kemudian saudara-saudara sekalian ya, saya ingin juga sedikit menambahkan ya, kepada seluruh kader IKAL dimanapun berada ya, bahwa kita akan menghadapi satu pesta demokrasi yang besar ya, yaitu pemilu
2024. Itu kita akan hadapi, kita akan alami besok ya. Kita belajar dari pengalaman yang lalu. 2019 itu terjadi satu keadaan di mana sangat prihatin kita, sangat khawatir kita, mencekam. Terjadi polarisasi dalam tubuh masyarakat kita ini dengan adanya dua pilihan ini. Bukan di masyarakat kita, juga di tubuh TNI, juga di tubuh Purnawirawan. Ini keadaan yang sangat tidak kondusif terjadi pada saat itu. Terjadi bentrokan. Saudara-saudara, ini sudah lewat. Episode ini sudah kita lalui. Jadi saya berharap kita semua dimotori coba Pak Samsul Ikang ya, untuk melupakan ini semua. Ini sudah lewat. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Ini sudah lewat. Tugas kita sekarang di ujung tumbaki oleh Ikal ya, kita harus bisa merajut kembali persatuan. Rajut kembali persatuan. Makanya telinga saya ini sangat tidak suka mendengar ya, ada istilah-istilah apa, kadrun lah, istilah apa, satunya lagi Kaplet, cebong lah apa, aduh, itu adalah satu istilah-istilah yang bisa menimbulkan perpecahan ya, nuansa perpecahan. Sekarang tugas kita adalah rajut kembali persatuan. Nah, menghadapi 2024 ya, saya ingin kita semua mempunyai satu keyakinan ya, bahwa dalam proses pemilu itu ada 3 unsur utama yang sangat berperan. Unsur utama pertama adalah partai politik. Mengapa? Kaderisasi kepemimpinan itu adanya di partai politik. Rekrutmen calon-calon pemimpin itu adanya di partai politik. Kita Ikal ya, sebagai organisasi, kita tidak bisa ikut campur masalah itu. Itu urusan partai. Mau ada koalisi merah putih, badak putih, apa putih, silahkanlah, itu urusan partai. Jangan ikut campur. Tidak ada kewenangan kita untuk ikut campur. Sebagai institusi ya, Ikal ya, Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Tapi sebagai individu tanpa membawa atribut Ikal silakan. Tapi sebagai institusi itu urusan mereka. Kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga ya, partai politik ini akan semakin dewasa dalam melakukan rekrutmen kepemimpinan, lebih bijak ya, lebih tahu apa yang diinginkan oleh rakyat, aspirasi rakyat, lebih bisa membaca. Kita hanya bisa berdoa dan berharap seperti itu, tidak bisa ikut campur. Unsur kedua yang sangat berperan dalam proses pemilu itu adalah KPU. Terhadap KPU pun kita tidak bisa ikut campur. Itu urusan mereka. KPU, Bawaslu dan perangkat-perangkatnya. Kita hanya bisa berdoa dan berharap supaya KPU ini lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya dan lebih netral, tidak berpihak. Karena masa-masa sebelum ini banyak sekali, terutama KPUD, yang memperlihatkan keberpihakan. Nah, mudah-mudahan makin dewasa kita ke depan tidak seperti itu KPU. Kita berdoa dan kita berharap. Unsur ketiga, saudara-saudara, yang sangat berperan dalam proses pemilu itu adalah rakyat pemilih. Nah, terhadap rakyat pemilih, Ika, Pak Fabri, dan kita semua punya kewajiban moral. Untuk apa? Mengedukasi rakyat ini agar supaya dewasa dalam melaksanakan proses demokrasi ini. Dewasa dalam berdemokrasi. Walaupun susah, tapi cobalah kita pelan-pelan kita cegah. Jangan sampai money adalah sesuatu yang sangat menentukan. Money politik, money can buy, itu harus kita
walaupun ini agak sulit ya. Dan juga jangan terjebak kepada cara-cara campaign yang menimbulkan perpecahan. Ini saya rasa kewajiban moral kita untuk mendewasakan rakyat pemilih ini. Dengan apa? Dialog-dialog yang kita dengan cara seperti sekarang ini. Itu ya. Kemudian yang terakhir mungkin saya ingin juga memberikan sedikit bekal kepada kita semua ya, bahwa kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, maka tentunya kita harus bisa melakukan pembangunan. Kita mempunyai strategi pembangunan yang tepat supaya di semua lini kehidupan, supaya kita bisa menjadi bangsa yang besar. Dan syarat utamanya adalah adanya jiwa semangat nasionalisme, kecintaan kepada bangsa dan negara, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan ataupun partai, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini kata-kata yang sangat mudah kita ucapkan, tapi perlu konsentrasi kita untuk bisa kita pedomani. Nasionalisme. Tanpa nasionalisme, sebuah bangsa tidak akan menjadi bangsa yang besar. Percaya itu. Jadi syarat pertama untuk bisa menjadi bangsa yang besar adalah adanya jiwa semangat nasionalisme. Syarat kedua untuk bisa membangun, untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar adalah kita harus bisa menciptakan daya saing. Karena era ke depan itu adalah era persaingan, kompetitif. Kita selalu bangga dengan keunggulan yang bersifat komparatif. Negara kita negara besar, penduduknya nomor 4 di dunia, kekayaan alamnya melimpah ruah, letaknya strategis. Itu keunggulan yang bersifat komparatif. Keunggulan ini tidak bisa lagi kita agung-agungkan terus di era persaingan besok, era global sekarang ini. Keunggulan bersifat komparatif ini harus kita rubah menjadi keunggulan bersifat kompetitif. Artinya yang kedua itu ciptakan daya saing. Kalau itu yang kedua ini syaratnya seperti itu, maka artinya apa? Syarat kedua utamanya adalah SDM. Kita harus bisa menciptakan SDM kita yang mampu menciptakan daya saing bangsa, karena eranya era persaingan. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, saudara-saudara sekalian, satu proses pembangunan untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar adalah disiplin. Omong kosong pembangunan akan berhasil kalau kita tidak lakukan dengan penuh kedisiplinan. Disiplin itu apa? Disiplin itu adalah kepatuhan masyarakat rakyat terhadap setiap peraturan perundangan hukum yang berlaku. Law abiding citizen, law abiding society. Tanpa disiplin, omong kosong pembangunan akan berhasil. Nah, ini 3 syarat: nasionalisme, SDM, dan disiplin. Saya mohon ini bisa diimplementasikan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bergaul. Kembangkan ini, kumandangkan ini. Itu saya rasa mungkin bekal yang bisa saya sampaikan kepada seluruh peserta seminar hari ini, utamanya kepada DPD IKAL sebagai inisiator dalam melakukan kegiatan hari ini. Saya sangat berterima kasih ya, saya diberi kehormatan seperti ini. Saudara-saudara adalah betul-betul audiens yang sangat terhormat di mata saya. Ya, terima kasih untuk itu. Dan kepada DPD Pak Samsu, ya, Pak Samsu dan rekan-rekan di DPD IKAL Provinsi Riau, mudah-mudahan kegiatan ini akan terus ada tindak lanjutnya. Ya, berkomunikasilah dengan masyarakat. Ya. Sekarang ini dalam upaya untuk menumbuhkan saling pengertian itu perlu kepiawaian dalam berkomunikasi. Hilangkan adanya seolah-olah
persoalan selesai kalau kita bisa backing otot. Enggak. Itu dulu ya, otot bisa bicara. Sekarang kemampuan piawai dalam berkomunikasi. Ini kepada kadar-kadar IKAL ya, Alumni Lemhanas. Baik, sekarang saya nggak tahu jam berapa ini. Lebih. Oke deh. Karena saya jam 11 harus meninggalkan tempat. Sepertinya. Hah? Mau ada tanya jawab? Saya tadi disuruh ini ya, suruh apa? Saya paling nggak bisa itu pantun. Coba deh, saya sekarang berusaha ya. Aku datang ke Batam dan diterima dengan penuh keakraban. Orang Sunda bilang, aku disebutnya Akang. Bukannya aku tidak mau membalas pantun. Yang aku takutkan, gedung ini akan bergoyang.